Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang pertama, marilah sama-sama kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan beberapa kenikmatan berupa kesehatan, kelonggaran, dan yang pol nikmat hidayah, Quran hadis. Lalu atas pemberian Allah kenikmatan tersebut, termasuk kita masih diberikan sehat, ini adalah salah satu kenikmatan. Maka sebagai hamba Allah, kita wajib mengucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan ucapan Alhamdulillah berarti menetapkan suatu kenikmatan. Lalu tidak lupa pada perantara hidayah, mulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk pada kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Mulai dari Rasulullah SAW pada sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan ulama-ulama usholihin, sampai semua orang yang melantari kita sehingga kita mendapatkan hidayah, semuanya diucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Dan Bapak Ibu sekalian, pemirsa, teman-teman yang hadir, dalam kesempatan ini saya ucapkan syukur juga Alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Baiklah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, Mas Budi Jos akan membawakan suatu tip atau tausiah kultum, ya, kuliah 7 menit, yaitu tentang 4 tali keimanan. Atau dalam istilah orang Jawa disebut pacul. Papat ojo nganti ucul, 4 jangan sampai lepas. Yang pertama yaitu bersyukur, ya. Allah mengatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Niscaya jika kamu sedang bersyukur padaku Allah, akan aku tambah nikmatnya. Selain nikmat dan ditambah kebarokahannya. Tapi ketahuilah jika kalian tidak mau bersyukur padaku Allah, maka ketahuilah siksaku sangat berat. Jadi Allah hanya memberikan ancaman. Dalam ayat lain juga dikatakan man lam yardul alal qadai wa lam yasbir alal balai wa lam yashkur ala na'mati fal yahrus baina samai wal ard wa yatlub roban siwai. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap pemberian Allah, pemberian apapun, dan barang siapa yang tidak ridho terhadap hukumku Allah dalam Al-Quran, dan barang siapa yang tidak sabar terhadap cobaan yang kuberikan, silahkan keluar dari langit dan bumi mencari Tuhan selain Allah. Kita mau kemana? Kita hidup di dunia, sementara kita ya bisa aja hidup di dunia. Kalau kita harus hidup di planet lain, mungkin kita kesulitan dalam bahasa. Mungkin pakai bahasa planet atau apa, bisa. Nah, kewajiban kita adalah bersyukur. Lalu yang kedua, ya, 4 tali keimanan yang kedua adalah mempersungguh. Mempersungguh itu ya segala sesuatu yang kita kerjakan dengan cara sampai berhasil, sampai tercapai, ya, mempersungguh. Wala jahadu finna lanahdiyanahum subulana. Ketika kita mempersungguh di jalan Allah, maka Allah akan menunjukkan jalannya, ya. Lalu yang ketiga, 4 pokok yang ketiga adalah mengagungkan. Mengagungkan itu menomorsatukan. Jadi masalah urusan agama itu harus kita nomorsatukan, ya. Contoh masalah ibadah kepada Allah, masalah sholat, masalah kita ya mendekat diri pada Allah, ya, itu kita nomorsatukan. Jadi kalau masalah urusan agama itu supaya kita nomorsatukan, ya, jangan dinomorduakan. Karena itu namanya wujud mengagungkan kita. Ya, lalu yang keempat, ya, tali keimanan yang keempat adalah berdoa. Usyuni ajadillakum. Memintalah kepadaku, maka aku kabulkan. Ada hadis lain mengatakan ad-du'a'u ukul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Jadi kalau kita nggak mau berdoa, maaf ngomongnya, sama saja kita nggak punya otak, itu ya. Jadi 4 tali keimanan ibaratnya kendaraan, ini rodanya, ya. Kalau 4-4-nya ini berjalan seimbang, maka kendaraan itu akan berjalan dengan lancar, dengan mulus. Tapi kalau di antara 4 ini ada yang
kalau ibaratnya roda, ban, itu ada yang kempes atau nggak imbang, sehingga jalannya akan nggak imbang dia, ya. Makanya 4 tali keimanan ini harus sama-sama semua, ya. Keempat-empatnya harus betul-betul sama. Itu sebagai wujud keimanan kita akan kuat kalau diikat dengan 4 tali keimanan, ya. Yang pertama dipersungguh, kedua bersyukur, ketiga mengagungkan, dan keempat berdoa. Ini jangan sampai lepas. Kayak usahakan kita sebagai orang iman, ya jangan lupa tentang 4 tali keimanan, supaya keimanan kita tidak lepas. Demikianlah tip yang mungkin bisa Mas Budijo sampaikan. Mudah-mudahan tip 4 tali keimanan ini bisa kita praktekkan, sehingga keimanan kita semakin lama semakin kuat. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.